Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa ya pada kesempatan kali ini dan mungkin eh, ini akan kita bahas pada malam pada si pagi. Biasanya kelasnya malam ya. Tapi kita sebenarnya pagi ini ya pada pagi ini kita akan membahas tentang the Math Revolution. Apa sih Math Revolution itu yang saya maksudkan dengan Math Revolution? Yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita akan melihat ya dalam sebuah cerita matematika yang kemudian matematika itu berkembang dari masa ke masa yang kemudian matematika itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam setiap peradaban. Sampai kemudian peradaban hari ini menjadikan menjadikan matematika menjadi sesuatu yang cukup penting untuk kemudian kita pahami. Nah, seringkali memang matematika itu dipandang sebagai sesuatu yang ya matematika itu cuma rumus gitu ya, serangkaian aturan atau lebih parah lagi kemudian disebut sebagai matematika itu ya hitung berhitung saja gitu. Matematika itu ya hitung-hitungan saja gitu. Ya kalau matematika itu adalah berhitung ya benar juga, tetapi kalau dibilang hanya berhitung saja saya kira itu menjadi sesuatu yang kurang tepat juga. Ya, karena di balik itu semua eh, bahkan rumus-rumus yang ada kemudian eh, formula-formula yang muncul di dalam matematika itu tidak hanya muncul begitu saja gitu ya. Bukan kemudian muncul tanpa kemudian latar belakang yang yang aplikatif juga gitu. Kebanyakan orang menyampaikan bahwa matematika itu tidak aplikatif. Kalau mau aplikatif ya di fisika gitu. Ya, tapi tidak begitu secara mutlak sebetulnya. Ya. Nah, ini perjalanan matematika itu menjadi sesuatu yang cukup penting. Kemudian kita bisa mengetahuinya. Ya. Termasuk kita memahami konteks-konteks historis lainnya seperti kapan, ya, kenapa, dan eh, oleh siapa suatu konsep itu ditemukan, ya, itu memberikan satu perspektif baru sebetulnya buat kita dalam memahami memahami eh, matematika itu dari hanya sekedar aplikasi teknisnya saja. Kita bisa melihat banyak sekali eh, matematikawan yang kemudian ternyata penemuan-penemuan atau sesuatu yang ditemukan di dalam matematika itu tidak hanya memang murni karena aplikatifnya saja gitu, tetapi di sisi lain memang ada ada semacam ketidaksengajaan dalam tanda kutip gitu ya, untuk kemudian matematika itu ditemukan dan kemudian di suatu konsep matematis yaitu kemudian ditemukan yang kemudian nanti dan belum diketahui kegunaan praktisnya itu apa ketika itu. Ya, tapi kalau kita dilihat berkembangnya sekian tahun bertahun-tahun semakin lama itu akan terlihat ya baru mulai kemudian dipakai kegunaannya. Ada 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 sisi ketergunaan yang kemudian bisa dipakai di sana. Nah, ini eh, tetapi penemuan-penemuan di dalam matematika itu tidak sekedar apa namanya eh, tidak hanya sekedar sebuah penemuan yang tidak berguna sama sekali gitu. Ya, bisa jadi belum belum berguna tetapi nanti akan berguna di berikut-berikutnya. Di kisah-kisah lain ternyata kita bisa melihat ada pertentangan ya, peradaban. Ya, bahkan beberapa konsep-konsep matematika itu ada yang kemudian membuat hilang nyawanya seseorang. Kalau ya nanti kemudian kita juga ceritakan di sini ya bahwa bagaimana kemudian penemuan eh, bilangan irasional itu merenggut nyawa seseorang. Dan bahkan di dalam postingan ngaji matematika yang beberapa hari belakangan kita juga bisa melihat ternyata ada hal yang kemudian menarik dari kisah-kisah penemuan matematika. Jadi bayangan kita dalam ketika ada
matematika itu tidak hanya sekedar di atas kertas lab dan lain sebagainya, tetapi banyak drama, banyak kisah yang kemudian bisa kita ambil di sana. Ada yang ya postingan terakhir kemarin saya eh, siapa ya, Galois apa Galius ya, lupa itu. Nah itu juga eh, bagaimana dia eh, malamnya itu menuliskan berlembar-lembar tentang teori grup, itu besok paginya dia meninggal karena ditembak gitu. Toh konon kasus tembaknya juga bukan karena penemuan matematikanya, tapi hanya karena apa namanya, kisah cinta segitiga gitu kan dengan seorang wanita. Jadi ditembak gitu. Dan itu pun butuh waktu. Para matematikawan lain itu butuh waktu 11 tahun untuk kemudian memahami isinya, dan nanti dia justru butuh waktu yang lebih lama lagi pastinya untuk bisa mengaplikasikan apa yang kemudian eh, tertulis di sana ya, dalam teori grup itu. Hari ini kita merasa eh, teori grup itu rumit, sulit dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu ditulis dalam waktu 1 malam itu, teori awalnya ya. Ada tentang, kita belajar lagi tentang misalkan em, apa namanya, barisan deret ya, tentang deret misalkan. Itu ternyata awal mulanya memang ya tugas anak SD yang kemudian tidak sengaja bisa diselesaikan, yang memang mana gurunya tidak tidak apa namanya, tidak meniatkan itu untuk memang bisa diselesaikan. Yang penting ya buat ada kegiatan saja selama liburan. Kalau bikin soal banyak kan nanti stres gitu ya, soalnya satu aja tapi susah. Harapannya selama liburan mereka akan mengeksplor satu soal itu. Nah, ternyata bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Nah, itulah kemudian nanti kita kenal dengan barisan dan deret itu. Nah, buat teman-teman yang kemudian para guru juga menjadi krusial sekali pemahaman tentang cerita-cerita seperti ini. Salah satunya adalah membuat ketertarikan. Tentu kemampuan storytelling itu menjadi sesuatu yang cukup penting sehingga bisa menarik apa namanya, menarik minat orang untuk mendengarkan. Tentu saya pun juga nggak mungkin tidak apa namanya, tidak secanggih teman-teman dalam storytelling, tapi dalam menceritakan kisah ini ya, tetapi nanti teman-teman harapannya memang terutama para guru bisa mengolah itu sendiri untuk kemudian bisa disampaikan kepada muridnya dalam satu beberapa materi-materi yang kemudian eh, bisa menjadi daya tarik buat mereka. Dan ini juga eh, ketika kita bisa mengerti ya bagaimana kemudian dalam sejarahnya suatu teori matematika atau rumus matematika itu kemudian dikembangkan, ini bisa menjadi titik pemahaman konseptual kita, yang mana kita bisa mengerti, oh ternyata awalnya, konsep awalnya adalah seperti ini, yang mana ini bisa menjadi satu titik mula untuk kemudian kita bisa menambah pemahaman konseptual yang tadinya abstrak, bagaimana sih orang berpikir tentang keabstrakan itu ya. Itu bisa nanti ketika kita mempelajari sejarahnya, mempelajari bagaimana itu ditemukan, bagaimana itu kemudian di ya, ditemukan gitu ya, itu bisa apa namanya, difahami secara logis bagi kita tentang aplikasi dalam kehidupan nyatanya. Nah, ada beberapa referensi yang kemudian memang saya pakai di dalam ini. Nanti mungkin saya share di grup saja ya, tentang referensi-referensi itu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa explore lebih jauh di sana, dan beberapa eh, apa namanya, memang saya tidak punya file lengkapnya, tetapi saya dari berbagai diskusi terus kemudian saya bertanya kepada partner diskusi saya itu tentang referensinya apa. Nah itu yang kemudian saya coba cari secara sekilas yang mungkin tidak dibaca secara utuh. Tapi ada beberapa beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa bisa cari dan temukan gitu. Saya The Math Book ya, ada The Math Book itu juga cukup menarik tentang sejarah matematika. Baik, teman-teman semuanya, yang pertama yang paling ingin saya kemudian sampaikan sebelum kita masuk lebih jauh adalah
bahwa matematika tidak dibuat dalam satu malam. Ini pemahaman yang cukup penting ketika kita bicara tentang sejarah, ketika kita bicara tentang perkembangan matematika, ketika kita bicara tentang penemuan matematika. Matematika yang kemudian kita lihat sehari ini, matematika yang kemudian kita rasakan hari ini, matematika yang kemudian kita gunakan hari ini, itu tidak dibuat dalam satu malam. Artinya, matematika itu include buat saya pribadi ya. Matematika itu include dengan peradaban manusia. Di setiap manusia yang berkembang, maka ilmu matematikanya akan berkembang. Di setiap perkembangan peradaban, maka ilmu matematika itu juga akan ikut berkembang. Sehingga kita tidak bisa menilai bahwa eh, peradaban ini lebih 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 berjasa terhadap ilmu matematika daripada peradaban yang lain. Peradaban sekarang itu lebih berjasa terhadap perkembangan matematika daripada peradaban-peradaban sebelumnya. Peradaban sebelumnya itu jauh lebih berjasa daripada peradaban-peradaban setelahnya misalkan. Dan itu nggak bisa bicara seperti itu, gitu. Karena kalau kemudian saya ambil contoh ya yang kemudian dari postingan sejarah yang kemudian di posting Ngaji Matematika yang cukup ramai adalah saduran tulisannya Profesor Hadi Susanto tentang bilangan kafir itu. Itu kan ramai itu perdebatan dan salah satu komentar ada yang menyadari bahwa ternyata banyak komentar-komentar yang tidak terima kalau disebut Al-Khwarizmi bukan penemu angka nol. Padahal kalau kita bisa lihat penemuan angka nol itu tidak serta-merta ada pada Al-Khwarizmi saja. Tentu Al-Khwarizmi juga akan mempelajari tentang matematika pada peradaban-peradaban sebelumnya. Sehingga kemudian dia bisa membentuk angka nol itu menjadi angka yang cukup luar biasa. Dan beberapa perdebatan lain tentunya kan adalah berkisar pada bedanya kosong dengan nol. Toh nol itu sebetulnya menilai keadaan kosong kan gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh beda, tapi disamakan juga nggak terima juga kan itu. Nol itu nilai, kosong itu keadaan. Tapi bagaimana kita menilai keadaan kosong itu? Tentu di dalam matematika kita nilai keadaan kosong itu dengan nol kan? Ya sama saja, hampir mirip lah sebetulnya. Nah, tapi kemudian kita bisa lihat di dalam peradaban Al-Khwarizmi itu kita bisa melihat bahwa eh, perjalanan angka nol ini sangat panjang sekali. Bahkan di zaman Babilonia, di zaman sebelum-sebelumnya itu sudah kemudian ditemukan bagaimana mereka menyadari adanya suatu keadaan kekosongan itu. Cuman mereka memang belum bisa menyimbolkan seperti apa. Nah, simbol itu kemudian muncul, peradaban itu kemudian berjalan, ya life must so go on gitu ya. Hidup akan harus selalu berjalan, tapi kekosongan atau kemudian pemahaman tentang kekosongan itu kemudian terbawa terus gitu. Ya, mereka belum bisa mensistematisasi keadaan kosong itu harus seperti apa, tetapi kemudian mereka akan berbicara, akan terus dibicarakan dan akan terus berkembang sampai kemudian eh, Brahma Gupta, yang salah satunya Brahma Gupta, yang tentunya dia 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 menemukan punya jasa tersendiri terhadap angka nol ini gitu. Jadi perjalanan angka nol itu panjang gitu. Sampai nanti pada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu pernah menulis satu kitab sebelum sebelum Al-Jabar bahkan. Itu ilmu tentang eh, apa namanya? eh, tentang bilangan-bilangan Hindu gitu. Termasuk kemudian eh, angka 1, 2, 3 yang kita gunakan sekarang itu disebut angka Arab ya karena memang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi gitu. Karena mana Al-Khwarizmi ini berasal dari peradaban Islam di mana peradaban Islam itu bahasa utamanya adalah bahasa Arab. Sehingga memang walaupun Al-Khwarizmi itu bukan orang Arab ya disebut karena dia berasal dari peradaban yang berbahasa Arab, maka kemudian disebut ini angka Arab gitu. Ya, itu perjalanan yang panjang. Artinya tidak selalu kemudian kita bisa menisbatkan satu penemuan itu hanya pada satu satu peradaban saja. Walaupun secara jujur kita juga harus
menilai bahwa setiap peradaban punya keunggulannya masing-masing, di mana ada satu peradaban yang bisa mengembangkan suatu ilmu secara lebih cepat daripada peradaban yang lainnya. Ada satu peradaban yang memang ilmu itu menjadi stuck ada di dalam peradaban dia. Tetapi ada peradaban lain yang bisa mengembangkan suatu ilmu pengetahuan itu lebih cepat daripada peradaban yang lain. Nah, ini memang itu keunggulan dari peradaban tersebut gitu. Ya, tapi tentu sekali lagi bukan berarti peradaban itu adalah satu-satunya peradaban yang menemukan semua konsep matematika. Sama seperti kemudian ketika kita bilang algoritma, ya. Algoritma itu sekarang kalau nggak ada Al-Khwarizmi nggak akan ada komputer hari ini. Betul, tetapi adanya komputer hari ini tidak hanya atas jasa Al-Khwarizmi. Betul, Al-Khwarizmi adalah orang yang berhasil meletakkan dasar pertama tentang algoritma, misalnya. Tetapi konsep algoritmanya Al-Khwarizmi, kalau hanya itu saja, tidak dikembangkan lagi berikut-berikutnya oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya, nggak akan sampai juga pada peradaban digital hari ini. Artinya kita merasa bahwa ini sudah luar biasa, algoritmanya Al-Khwarizmi ini sudah luar biasa, gitu. Maka kita merasa cukup di sana. Tidak lagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya tidak lagi mengembangkan algoritma yang kemudian di pertama kali dikenalkan oleh Al-Khwarizmi ini, itu kemudian ya akhirnya peradaban digital hari ini mungkin pun tidak akan bisa ada gitu, muncul, tidak bisa muncul pada hari ini juga. Artinya munculnya peradaban digital ini mungkin memang diawali oleh Al-Khwarizmi. Nah, itu patut dibanggakan bagi seorang muslim, patut juga untuk dibanggakan. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengikuti barat yang kemudian barat hari ini yang kemudian menihilkan atau menghilangkan jasa-jasa ilmuwan-ilmuwan setelahnya gitu. Kalau barat kan menghilangkan jasa-jasa ilmuwan sebelumnya. Kalau kita lihat nanti insya Allah Ramadan saya mau bahas buku ini ya. Salah satunya ilmuwan-ilmuwan muslim. Ini mungkin beberapa saya sempat bahas ini juga ya. Nah, ini juga dibahas tentang mitos mitos masa kegelapan. Kan dalam sejarah-sejarah apa namanya peradaban barat ya, itu ada terjadi kekosongan. Ya, ada terjadi ibaratnya kayak kekosongan gitu. Nah, ini kekosongan ini tuh apa? Ya, mereka mencoba untuk menghilangkan sejarah peradaban Islam di sana sebetulnya. Yang di sana muncul Al-Khwarizmi, Al-Batani dan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang kemudian ingin dihilangkan oleh mereka. Sehingga yang muncul di sana hanya Newton ya dan sebangsanya, Leibniz dan seterusnya. Ya. Walaupun nah itu banyak nanti faktor ya. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa matematika tidak dibuat dalam satu malam. Artinya, perkembangan matematika ini berkaitan antara satu peradaban dengan peradaban yang lain. Tidak bisa itu lintas peradaban. Ya. Perkembangan matematika itu lintas peradaban. Ketika Al-Khwarizmi kemudian menemukan aljabar, itu tidak lantas pada peradaban-peradaban sebelumnya itu belum pernah ada konsep-konsep aljabar yang kemudian di apa namanya diajarkan atau sudah dipakai sebelumnya, tetapi tetap sudah ada. Tapi Al-Khwarizmi ini yang mensistematisasi dengan selebih mudah sehingga nanti ilmu aljabar ini lebih mudah dipakai, aplikatif dan diterima oleh banyak orang gitu. Sehingga kemudian dinisbatkanlah Bapak Aljabar itu kepada beliau. Nah, jadi peradaban itu setiap peradaban punya perannya masing-masing di dalam perjalanan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga kembali lagi kita tidak bisa mengatakan ya, atau menyampaikan gitu bahwa menihilkan atau menghilangkan peran peradaban lain di dalam perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, sehingga kita dalam melihat satu perjalanan sejarah, mungkin kita nggak akan bisa melihat secara utuh
Maka termasuk nanti mungkin akan kita cek ya pembahasan tentang penemuan kalkulus. Siapa sih menemukan kalkulus pertama kali? Ya mungkin ada terjadi itu karena apalagi dulu ya, dulu itu informasi kemudian memang tidak begitu cepat, tidak secepat sekarang, kemudian sehingga ada kemungkinan ada orang yang kemudian punya pemikiran yang sama dan mirip, hanya nanti segi teknis dan lain sebagainya yang berbeda. Di samping nanti ada kenapa Leibniz itu lebih apa namanya simbolnya lebih dipakai daripada Newton, ya. Ada yang mengaitkan tentang konspirasi Leibniz dan Newton dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan jadi perdebatan juga. Yang mana perdebatan itu justru memecah apa namanya ilmuwan-ilmuwan Barat menjadi mazhab Newton dan mazhab Leibniz gitu. Nah ini juga perlu kita sikapi dengan bijak ya tentang hal-hal seperti itu. Karena kalau kita lihat konteks sejarah, yang mana sejarah yang bisa kita kutip termasuk nanti yang kita ceritakan pada hari ini itu adalah hanya satu titik yang kemudian bisa kita dapatkan cerita itu. Ya mungkin saja memang dalam peradaban lain itu sudah ditemukan. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya kita membahas tentang Pitagoras ya. Nah, kita misalnya membahas tentang Pitagoras. Kita akan memahami, kita akan tahu bahwa ternyata Pitagoras bukan orang pertama yang menemukan menemukan konsep tentang segitiga siku-siku ini. Ya, ternyata memang di zaman dulu sebelumnya juga sudah ada tablet. Saya nggak munculkan di sini ya. Tablet tentang apa namanya? Tablet tentang triple Pitagoras yang kemudian kita sekarang kenal dengan triple Pitagoras. Ada, mereka punya itu. Ya ibaratnya sekarang kalau teman-teman belajar tentang apa namanya? Pernah belajar tentang statistika itu kan ada tabel apa ya? Tabel apa sih? Ya itulah gitu-gitulah ya, tabel Chi. Nah, tabel Chi, nilai Chi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan juga kita memakai itu. Ya kurang lebihnya seperti itu, mirip ya. Bagaimana kemudian peradaban lawas di masa Babilonia ada tabel yang menggambarkan tabel-tabel tentang sisi-sisi pada segitiga, hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ini kita lewati saja. Nah, jadi termasuk nanti dalam triple Pitagoras diketahui di sana. Nah, cuman memang Pitagoras ini adalah orang pertama yang berhasil. Artinya pun tidak Artinya ketika kita sebut orang pertama yang berhasil bukan berarti bukan satu-satunya Pitagoras itu bukan satu-satunya orang yang bisa yang mencoba untuk membuktikan teorema Pitagoras tersebut gitu. Hubungan antara uh, tiga sisi segitiga siku-siku ini. Tetapi memang yang pertama kali berhasil untuk bisa membuktikan adalah Pitagoras. Sehingga kemudian kita kenal teoremanya sebagai teorema Pitagoras. Tapi di sisi lain, ya, Pitagoras ini punya namanya manusia, gitu ya, punya satu sisi kelemahan, yang mana dia punya keyakinan bahwa semuanya adalah bilangan. Semuanya adalah bilangan. Dan bilangan yang dimaksudkan oleh Pitagoras itu adalah bilangan rasio dua bilangan bulat. Rasio bulat yang sempurna. Yang kita kenal dengan, ini saya tadi itu nyari pen tapi tetap nggak ketemu. Coba pakai mouse saja. Tapi ini tidak muncul. Nah, jadi kita kenal bilangan P per Q gitu ya. Nah, P per Q. Di mana P dan Q ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan yang dimaksud oleh Pitagoras itu adalah bilangan bulat seperti ini. Rasio bilangan bulat. Jadi semua yang ada itu adalah bilangan.
yaitu semua harus berupa rasio bilangan sempurna. Dan ini diyakini oleh Pitagoras dan pengikut-pengikut Pitagoras sampai uh, puluhan bahkan ratusan tahun para pengikut-pengikut Pitagoras meyakini ini juga. Sampai suatu saat ya, ditemukan ditemukan satu celah di dalam teorema Pitagoras itu sendiri bahwa ternyata kalau kemudian kita punya persegi dengan panjang satu, ya, maka kita akan menemukan diagonal ini bukan bukan apa namanya eh, bukan suatu bilangan yang dikenal oleh zaman Pitagoras. Maka kita tahu solusi solusi dari diagonal ini adalah akar dua gitu. Nah, kalau kemudian kita kembalikan kepada keyakinan Pitagoras bahwa semua adalah bilangan, apakah akar dua ini bisa kemudian kita wujudkan dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat? Dan ini ternyata kalau ternyata di kalangan pengikut Pitagoras itu ada yang meyakini itu dan ada yang menemukan ya, menemukan ini gitu. Dia bisa sudah menemukan bahwa oh, ternyata kayaknya akar dua ini nggak bisa deh kita kita bentuk dalam bentuk dua bilangan bulat paper key misalkan. Dan mereka menyadari itu. Tapi kembali lagi ya, ini sifat bawaan manusia mungkin sampai sekarang bahkan bahwa karena pengikut Pitagoras itu mengagung-agungkan sekali Pitagoras, sehingga ketika menemukan satu kesalahan dari Pitagoras itu menyembunyikan itu. Ya, banyak kok yang sudah tahu, akhirnya kemudian menyembunyikan bahwa oh keyakinan Pitagoras bahwa semua adalah bilangan itu keliru gitu. Tetapi dia nggak mau junjungannya atau tokoh kesayangannya itu ada kekeliruan di sana. Maka dia simpan kebohongan ini dan kemudian mereka memaksakan keyakinan bahwa semua adalah bilangan sampai kemudian muncul satu dalam tanda kutip pengkhianat yang kemudian kita kenal dengan nama Hippasus yang dia juga murid Pitagoras dan justru semakin karena sayangnya dia dengan Pitagoras dia kemudian mengumumkan bahwa ternyata ada akar dua yang kemudian dia bukan sebagai bilangan bilangan dalam arti apa yang diyakini oleh Pitagoras tadi. Tapi eh, apa namanya? Justru dengan jasa Hippasus itulah semua orang akan jadi memahami bahwa memang ada kesalahan Pitagoras bahwa Pitagoras meyakini semua adalah bilangan. Tetapi ini adalah justru menyempurnakan pembuktian teorema Pitagoras. Ternyata dengan ditemukannya akar dua ini ditemukan ada apa namanya pembuktian teorema Pitagoras ini justru menjadi semakin kuat gitu. Coba bayangkan kalau kemudian tidak muncul ini, ya maka teorema ini kan jadi gagal gitu. Usaha Pitagoras dalam membuktikan teorema itu akan menjadi gagal. Ya. Nah ini konon berikutnya kemudian Hippasus ini karena dianggap berkhianat oleh para pengikut Pitagoras garis keras yang kemudian apa namanya berusaha menyembunyikan ini dia dianggap sebagai pengkhianat dan akhirnya dia dibunuh gitu. Saya juga pernah tuliskan itu ya dengan judul eh, penemuan matematika yang merenggut nyawa. Nah, maka mau bagaimanapun ya, kemunculan akar dua itu tidak bisa kemudian dielakkan. Maka muncullah pembuktian yang kemudian kita kenal kalau di buku kalkulus bagian depan dengan reductio ad absurdum atau pembuktian dengan kontradiksi. Di mana akar dua ini eh, munculnya adanya akar dua ini bisa dibuktikan dengan pembuktian kontradiksi, kan? Di mana andaikan akar dua itu bisa kita buat dalam bentuk paper key gitu. Dan kita pengen apa namanya bentuk paper key ini apa namanya bentuk yang paling sederhana sehingga
pasti kalau bentuknya paling sederhana maka FPB-nya itu sama dengan 1 gitu. FPB dari P dan Q ini adalah sama dengan 1 ya. Maka kalau kemudian kita kuadratkan kedua ruas, kita akan dapatkan 2 Q kuadrat sama dengan P kuadrat gitu kan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Q kuadrat itu genap, ya kan? Q kuadrat itu genap. Maka P kuadrat itu juga genap. Ya. Sehingga kalau P dan Q, kalau Q kuadratnya genap, maka Q-nya juga genap kan gitu. Oh sorry, P kuadrat itu genap kan gitu ya. P kuadrat itu genap sehingga ketika P kuadrat itu genap maka P-nya kan juga genap. Nanti kita kalau ditelusuri kembali kita ketemu Q-nya juga genap gitu. Ketika P dan Q genap maka FPB-nya pasti tidak sama dengan 1. Nah, ketika FPB tidak sama dengan 1 maka tidak bisa apa namanya? Maka apa kontradiksi ya dengan asumsi awal ya. Sehingga permisalan bahwa akar 2 itu bisa dibuat dalam bentuk P per Q ini tidak sah atau tidak valid. Maka kemudian akar 2 tidak bisa dibuat menjadi P per Q dengan P dan Q-nya adalah bilangan bulat. Maka dari sinilah justru muncul kemudian satu bilangan baru yang disebut dengan bilangan irasional. Nah, disebut dengan bilangan irasional. Apa dampaknya? Dampak dari penemuan bilangan irasional ini menghancurkan penemuan bilangan irasional ini menghancurkan dogma Pythagorean ya, yang akhirnya memaksa matematika berikutnya, matematika barat terutama itu bergeser kepada ranah geometri. Tidak hanya ranah aritmetika saja, tetapi bergeser pada ranah geometri sebagai disiplin yang fundamental. Yang nanti endingnya menurut saya dari beberapa yang saya baca endingnya mungkin akan menguatkan orang peradaban-peradaban Mesir itu untuk bisa membuat apa namanya uh, apa itu yang bentuk itu piramida ya bisa membentuk piramida yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi ini membuka membuka apa namanya jalan bagi munculnya konsep bilangan real yang kemudian nanti dengan adanya konsep bilangan real muncullah kemudian nanti kalkulus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi justru sebetulnya kehancuran dogma Pythagorean itu memunculkan peluang-peluang baru ya untuk kemudian bisa mengembangkan matematika berikut-berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada metode exhaustion. Ya, metode exhaustion. Kalau eh, kita bisa melihat perkembangan itu kembali bergeser. Kalau ada kalkulus kita akan lebih mudah untuk menghitungnya, tetapi di zaman dulu apa namanya metode geometri yang berkembang dan yang terkenal ketika itu adalah metode geometri Euclidean, Euclid ya, metode geometri Euclid dan Euclidean yang statis. Nah, geometri Euclidean itu eh, mereka belum bisa menghitung atau masih kesulitan, ya, masih kesulitan untuk menghitung luas dan volume dari bentuk-bentuk yang dengan batas melengkung, misalkan lingkaran. Mereka bisa untuk menghitung persegi panjang, gitu ya. Kemudian segitiga atau kemudian apalagi persegi itu dengan segala terus kemudian bahkan jajar genjang itu sudah bisa mereka hitung luasannya dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kelemahan ketika mereka harus menghitung luas dan volume dari bentuk-bentuk bidang yang eh, melengkung, bidang-bidang melengkung seperti
termasuk nanti kerucut, ya. Kemudian lingkaran, nah, terutama pada lingkaran, karena nanti lingkaran yang akan membentuk kerucut dan seterusnya gitu kan. Bidang-bidang lengkung inilah yang kemudian eh, masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan ketika itu. Walaupun sekarang kita bisa mulai menghitung dengan mudah dengan kalkulus integral di era sekarang kan. Ya, walaupun nanti kita juga bisa menghitung, oh, untuk menghitung apa namanya, eh, luas lingkaran kita tinggal nemuin PR kuadrat, ya kan? PR kuadrat belum nggak sih? PR kuadrat gitu. Nanti kalau untuk bentuk bola, bola itu apa volumenya? Nah, tapi dulu mereka berusaha, ya, mereka tetap berusaha untuk kemudian bisa menghitung itu. Apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan metode exhaustion, ya, yaitu kelelahan, metode kelelahan, atau apa ya bahasa lain itu? Eh, ini teman-teman pernah ingat apa ya metode kelelahan? Ya, metode kelelahan ini dikembangkan oleh seorang matematikawan bernama Eudoxus. Dan kemudian nanti Eudoxus ini tetap masih harus dikembangkan, metodenya dikembangkan lagi oleh nah, siapa namanya? Archimedes. Ya, oleh Archimedes. Nah, prinsipnya adalah eh, melelahkan area yang tidak diketahui dengan rangkaian bentuk-bentuk yang diketahui, yang luasnya dapat dihitung. Ingat, mereka tidak bisa akan kesulitan menghitung bidang yang lengkung, tetapi mereka sudah bisa untuk menghitung bidang-bidang yang dengan sisi tidak lengkung, sehingga mereka menggunakan pendekatan poligon, ya, sisi-sisi apa namanya, eh, apa ini, apa namanya, sisi-sisi poligon ini ya, yang dia datar tidak melengkung itu, kemudian apa namanya, area meningkatkan jumlah sisi poligon, maka mereka bisa menghitung itu gitu. Nah, sehingga nanti mereka akan meningkatkan, menambah terus jumlah sisi-sisi poligon ini, ya, dari dalam maupun dari luar. Ya, jadi mereka akan mengapit lingkaran ini dengan dua poligon dalam dan poligon luar. Ya, semakin yang mereka lakukan adalah meningkatkan kelelahan. Artinya apa? Dia meningkatkan atau menambahkan jumlah sisi pada poligon, sehingga sisi pada poligon itu kalau kita sebutkan sekarang sebagai n jumlah sisi poligonnya mendekati tak hingga. Semakin banyak apa namanya sisi poligon yang bisa dibuat, maka semakin akurat perhitungan luasan dari lingkaran ini. Nah, perbedaan sampai kapan? Sampai perbedaan antara poligon luar dan poligon dalam ini mendekati nol. Sehingga dibuat semakin kecil saja. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini kemudian Archimedes menghitung, terus menghitung dan menghitung sampai kemudian dia dengan metode yang sama bisa apa namanya, menemukan, ya, memperkirakan nilai pi dengan cukup akurat, ya, dengan cukup akurat. Kalau kita lihat karya Archimedes judulnya Measurement of the Circle gitu ya, dia menggunakan poligon 96 sisi, ya, untuk membuktikan secara definitif bahwa nilai pi itu, ya, itu ada di antara 223 per 71 dan 22 per 7. Yang mana nilai ini sangat akurat sekali. Cukup akurat. Atau kalau kemudian kita buat dalam bentuk desimal, pi-nya ini nilainya adalah antara 3,1408 sampai 3,1428. Dan bahkan pendekatan 22 per 7 dan 3,14 ini terhadap nilai pi, nilai pendekatan itu sudah ditemukan oleh Archimedes pada zaman itu.
itu 200-an tahun sebelum Masehi malah. Jadi sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu, yang justru kita pakai hingga sekarang. Dan kalau kemudian kita coba bandingkan, ya, kita coba bandingkan pendekatan nilai pi dari Archimedes tadi, pendekatan nilai pi dari Archimedes ini, oh nggak muncul di sini ya, beda ya. Oh, ini cukup akurat dan kalau saya coba carikan ya nilai pi yang kemudian digunakan hingga hari ini. Nilai pi. 3,14159. Ya, cukup betul ya. Nilai pi itu ada di antara ini 3,1408 sampai 3,1428. Nilai pi yang kita temukan hari ini udah sampai berapa banyak digit itu paling nggak mulai dari 3,14159. Jadi perkiraan nilai pi ini benar ya dari Archimedes dan cukup akurat loh. Nah, metode perhitungan itu yang kemudian sangat membantu. Nah, inilah nanti perkembangan daripada kemudian geometri ini itu dengan meningkat proses melelahkan area atau meningkatkan n ya atau jumlah sisi poligon hingga tak hingga ini secara konseptual itu nanti sebenarnya identik atau mirip dengan konsep limit yang kemudian kita pahami di kalkulus itu. Nah, Archimedes ini berhasil membuktikan area segmen parabolanya dan kemudian dihormati sebagai bapak kalkulus integral yang mendahului masanya. Sehingga namanya juga cukup terkenal Archimedes ini. Dan memperkirakan nilai pi yang cukup akurat ini itu yang kemudian saya menduga itu membuat peradaban Mesir terutama coba kalau peradaban Mesir itu di tahun berapa? Archimedes kan hidupnya di 200-an tahun sebelum Masehi. Usia piramida. Oh, lebih lama lagi ya, ternyata. Lebih jauh lagi. Berarti peradaban sebelumnya itu jauh lebih canggih sebetulnya daripada peradaban sekarang. Dan kita bisa lihat, ternyata memang kalau kita lihat peradaban sekarang banyak mengalami kemunduran daripada peradaban sebelumnya. Ya, dengan banyak faktor peperangan yang kemudian mungkin menghilangkan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang sudah tercatat, atau kemudian memang belum ada catatan-catatan yang rapi dan teratur seperti sekarang tentang ilmu-ilmu yang kemudian dipelajari pada peradaban ketika itu. Makanya kemudian memang apa namanya catatan-catatan seperti Archimedes ini sangat membantu kita untuk kemudian bisa mengembangkan ilmu berikut-berikutnya. Kayak saya pernah diskusi dengan Pak Mada Sanjaya itu, beliau dosen UIN Bandung, itu kemudian menyampaikan robot sekarang tuh kalau dulu kita dulu ada robot wudhu namanya. Jadi ada robot wudhu. Jadi memang wudhu itu ada robot yang mendatangi kemudian dia mengalirkan air, kemudian menampung air buangannya dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kalau kita wudhu pakai keran gitu ya, itu harus mengalirkan dan sebagainya itu termasuk kemunduran kalau menurut saya mas kata beliau. Nah dan banyak sekarang kita nggak belum bisa membentuk piramida dengan sekokoh piramida di Mesir itu. Nah tapi penemuan nilai pi Archimedes ini mengubah sekali dunia dan mengubah peradaban kita hari ini. Yang berikutnya kita membahas tentang algoritma abadi dari Euclid. Algoritma abadi dari Euclid. Euclid pernah bertanya, gimana sih cara kita menemukan pembagian terbesar dari dua angka tanpa menebak? Dan ini nanti menjadi cikal bakal kalau kita sekarang sebut sebagai FPB, faktor persekutuan terbesar atau GCD.
ya, greatest common divisor, ya kan? Dari dua bilangan. Ini algoritma abadi ya. Algoritma yang kalau kita pakai hari ini juga cukup tepat, walaupun mungkin memang secara teknis mungkin dianggap tidak apa namanya tidak efisien, tetapi masih bisa dipakai gitu, terutama untuk bilangan-bilangan besar. Nah, itu agak mungkin kurang efisien sih. Nah, dalam algoritma Euclidean ya yang didokumentasikan di buku ke-7 ya dari proposisi 1 dan proposisi 2 karya Euclid, ada algoritma non-trivial tertua di dunia yang masih digunakan, yaitu prosedurnya yang disebut sebagai pembagian terurut. Pembagian terurut itu gimana? A, mohon maaf tulisannya jelek ya, tadi saya nyari pad untuk ini nggak ketemu jadi pakai mouse. A sama dengan Q B plus R gitu ya. Dimana FPB-nya itu adalah sisa terakhir yang bukan nol. Sisa terakhir yang bukan nol. Kita pakai ini kan. Terakhir yang bukan nol. Ada yang pernah menghitung pakai ini? Algoritma Euclidean untuk menghitung FPB. Memang kalau dalam bilangan-bilangan besar agak kurang efisien sih. Tetapi ini adalah ya teorema keterbagian hari ini. Ya, ya kurang lebihnya pakai tentang ya di teori bilangan ada ya. Ya. Tapi ini juga juga masih dipakai kok sampai sekarang ya. Ya, masih dipakai, sangat dipakai sampai sekarang dan kita masih kenal itu. Dan ini apa namanya penemuan yang cukup signifikan di dalam peradaban sekarang. Dan ini menjadi fondasi dari adanya komputasi dan kriptografi. Ya, kalau kita bicara kriptografi terutama ya, itu menjadi cikal bakal pemikiran eh, termasuk komputasional dasar ya tentang ilmu komputer, komputasional yang mendasari ilmu komputer, dan juga yang paling penting pada hari ini algoritma ini kemudian aplikasi pentingnya justru pada kriptografi kunci publik yang kemudian dipakai untuk keamanan digital atau algoritma RSA. Saya pernah cerita tentang RSA di mana ya? Nah, itu cukup rumit sekali itu kalau dijelaskan, saya juga belum begitu nggak, tapi itu canggih sekali. Ya. Nanti penggunaannya juga akan selalu diperluas ya, untuk menghitung inverse modular yang menjamin keamanan digital global. Dan keamanan-keamanan digital ini memakai konsep kriptografi. Kriptografi yang awalnya memang dari Euclid tadi ya, tentang algoritma abadi. Tentu tidak semerta-merta tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tidak serta-merta memang algoritma ini memunculkan kriptografi dengan dalam keamanan digital. Tentu akan ada itu menjadi titik awal saja pengembangan keamanan digital. Ya, sehingga nanti ilmuwan-ilmuwan setelahnya punya jasa juga ya dalam mengembangkan ilmu Euclid ini untuk bisa dipakai dalam keamanan digital. Walaupun nanti salah satu saya lupa namanya di abad pertengahan itu juga ada ilmuwan Muslim yang mengembangkan tentang kriptografi. Dia disebut sebagai bapak kriptografi. Dan dia juga mempelajari tentang buku-buku Euclid juga. Buku-buku Euclid juga dipelajari di sana. Nah, di sana kemudian walaupun nanti beliau itu masih pada kriptografi sederhana, ya. Memecahkan sandi sederhana saja. Ya, nanti kemudian ada ilmuwan-ilmuwan setelahnya yang kemudian mengembangkannya menjadi keamanan digital. Termasuk nanti bagaimana kemudian kita bisa menggunakan apa namanya bilangan prima, yaitu untuk keamanan digital kita juga. Termasuk munculnya adanya PIN, ya, redeem PIN dan lain sebagainya gitu ya. PIN terus kode password dan lain sebagainya. Nah, semakin rumit passwordnya semakin aman, gitu ya. Semakin sederhana semakin rentan
keamanannya. Makanya kita kalau password diminta untuk kombinasi kan, kombinasinya tidak hanya angka dan huruf, bahkan kombinasinya ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan nanti karakter-karakter yang ini, yang saking saking rumitnya kita bikin password, kadang-kadang kita yang punya password juga lupa gitu ya. Nah, itu eh, ilmu tentang kriptografi di sana juga dipakai. Nah, ini menjadi suatu titik awal ya peradaban lawas itu tadi, untuk kemudian bisa mengembangkan tentang keamanan global. Bahkan ya, ilmuwan-ilmuwan kuno itu bisa mengukur bumi. Mereka bisa mengukur bumi tanpa alat. Bentar ya. Ketika zaman dulu juga ada 6 orang ya yang bernama agak susah. Erat Eratosthenes. Saya sering keliru namanya Eratosthenes. Kemudian nanti dilengkapi oleh Al-Biruni juga dalam pengukuran bumi. Jadi metode yang kemudian mereka pakai namanya Eratosthenes. Mereka mengukur bumi. Saya bisa nyebutnya dengan tanpa alat. Sebenarnya pakai alat juga, cuman alatnya tidak secanggih sekarang. Tapi alat yang dipakai adalah tongkat. Dia memakai tongkat. Dia membandingkan apa namanya, panjang bayangan tongkat di dua lokasi yang berbeda pada waktu yang sama. Ya, mereka menghitung untuk apa? Untuk menghitung keliling bumi tersebut. Jadi Eratosthenes ini tahu bahwa di kota Aswan ya, itu daerah eh, kota Siene atau Aswan gitu ya. Itu saat saat apa namanya, pada saat titik balik matahari di musim panas atau solstice ini, itu tidak ada bayangan sama sekali. Nah, lalu kemudian dia mengukur sudut bayangan tongkat vertikal di Alexandria pada waktu yang sama. Nah, ketika dia lihat, oh, tongkat di daerah Aswan ini ternyata tidak ada bayangannya sama sekali. Ketika apa? Ketika summer solstice ini, ketika saat titik balik matahari musim. Ya, kalau dulu kan apa namanya, iklim musim dan lain sebagainya polanya masih masih teratur kan. Ya, sekarang aja yang nggak teratur karena banyak yang ini juga berbahaya, banyak yang dirusak gitu. Kalau dulu kan masih teratur. Nah, ketika waktu yang bersamaan tersebut dia mengukur tongkat secara vertikal itu di daerah Alexandria. Itu daerah yang lebih utara lagi. Nah, apa dia ukur itu sudut bayangannya? Dia ukur sudut bayangannya pada waktu yang sama. Jadi pokoknya, oh ya mungkin dia tahu jam 12, oh nanti di sana juga sekitar jam 12 dia akan ukur itu, entah esoknya lagi atau kemudian dia punya tim dan lain sebagainya. Nah, teknis itu nggak tertera sih gitu ya. Nah, dia kemudian tapi dia kok bisa dia ngukur sendiri ya, tentu nggak sendiri, dia dia ada kayak tim gitu ya, atau dia bayar orang, sebetulnya dia nyewa orang untuk kemudian ngukur jarak fisik antara Alexandria dengan Siene. Nah, dari perhitungan tersebut, dia akan membandingkan sudut bayangannya. Ternyata didapatlah sudut bayangannya 7,2 derajat. 7,2 derajat atau 1/50 lingkaran. Terus dia dikalikan dengan jarak antara kedua kota tersebut. Sekitar 5.000 stadia. Ini satuan satuan ketika itu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil
sekitar 40.000 kilometer. Yang mana dalam perhitungan modern itu sangat mendekati sekali, yaitu sekitar 40.075 kilometer. Nah, ini kan luar biasa ya, ilmu pengetahuan yang dicapai ketika itu. Termasuk Al-Biruni juga mencoba mengukur ya sudut, kalau Al-Biruni mengukurnya pada sudut puncak gunung ya. Yang terlihat dari posisinya dia menggunakan astrolabe, itu udah menggunakan alat lagi ya. Nah, kalau Eratosthenes kan hanya tongkat saja, dan kemudian dia mengandalkan perhitungan-perhitungan yang akurat untuk kemudian mendapatkan hasil yang seperti itu. Kalau Al-Biruni sudah pakai astrolabe, lebih canggih lagi daripada era Eratosthenes. Eratosthenes kan 240 sebelum Masehi, Al-Biruni juga sudah sekian Masehi kan itu. Tahun 1000-an. Udah 1000-an atau belum itu ya kalau Al-Biruni. Abad ke-10 Masehi ya, sekitar seratusan Masehi, abad ke-10 Masehi. Jadi kalau Al-Biruni udah lebih canggih lagi. Buat apa sih katanya kita ngomong kayak gitu? Ternyata juga apa namanya? eh Dia lebih pada menerapkan apa namanya? Konsep-konsep yang mereka mengaplikasikan konsep-konsep prinsip-prinsip yang mereka pelajari. Aristoteles ini mempelajari juga prinsip tentang geometris Euclidean juga, gimana dia mempunyai asumsi bahwa sinar matahari itu adalah garis sejajar. Ya, tentu nanti ketika sudut bayangan yang diukur di satu daerah, kemudian itu nanti dia menjadi sudutnya sejajar gitu. Ketika nanti dipotong dengan satu bentuk vertikal, yaitu tongkat itu tadi, maka nanti akan membentuk sudut dalam berseberangan. Nah, dengan sudut yang terbentuk di pusat buminya itu tadi. Pusat bumi yang dia ukur dia apa ya? Ketika nanti apa namanya tidak ada bayangan pada tongkat itu, tapi nanti di daerah lain dia bisa ukur itu ada bayangan ternyata. Nah, dia temukanlah itu ya, dengan perhitungan yang eh, cukup akurat. Dia pakai namanya rasio proporsionalitas. Jadi 7,2 derajat itu dibagi dengan 360-an. Artinya ini sudut pada lingkaran, sehingga nanti ketemulah sekitar 1/50 lingkaran. Dia bandingkan dengan apa namanya 5.000 stadia. 5.000 stadia itu jarak antara kedua kota tadi. Berbanding dengan C. C inilah yang kemudian apa namanya keliling keliling bumi yang kita dapatkan. Jadi menghitung dengan perhitungan sederhana seperti ini. Dan ketika itu sudah ditemukan ya, sudah bisa diukur dengan teknologi yang sederhana seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sekarang mikirkan bahwa kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar harus dengan sesuatu yang besar juga, ya mungkin ketika itu perbandingan seperti ini apa namanya juga perbandingan seperti ini juga apa namanya suaranya masuk nggak ya? Jadi perbandingan ini kita nggak apa namanya mungkin sudah canggih ketika itu ya. Tapi sebetulnya hari ini kita akan bahwa kita bisa belajar bahwa sesuatu yang besar itu tidak harus selalu dengan sesuatu yang canggih. Makanya kalau kalau teman-teman mungkin belajar konten kreator gitu ya, salah satu apa namanya dalam tanda kutip dogma yang ditanamkan adalah yang nggak perlu gadget yang canggih untuk memulai menjadi konten kreator. Gitu. Sama kan? Kita nggak untuk membuat sesuatu yang besar kita tidak perlu sesuatu yang terlalu canggih. Tapi ternyata dengan perhitungan perbandingan sederhana seperti ini itu bisa kita temukan dengan bahkan dengan hasil yang cukup akurat. Ya hanya perbedaan 0, hanya berbeda 75 kilometer. Tapi kan 75 kilometer itu jauh ya, tapi kan untuk perhitungan perhitungan dengan teknologi yang jauh berbeda itu kan cukup luar biasa sebetulnya. Nah, ilmu-ilmu yang tadi, ilmu-ilmu kuno sebelum Masehi yang tadi itu menjadi jembatan. Ada satu jembatan peradaban yang kemudian menghubungkan antara ilmu-ilmu kuno tadi dengan peradaban modern kita hari ini. Nah, peradaban itulah yang kemudian kita sebut dengan peradaban
abad pertengahan. Mungkin ini juga ya yang menjadi dugaan saya, kenapa abad peradaban Islam terutama ya itu disebut sebagai abad pertengahan ya. Karena memang abad ini menjadi jembatan antara peradaban kuno dengan peradaban modern hari ini. Banyak ilmu-ilmu modern hari ini yang sulit untuk dikembangkan ketika tidak ada ilmuwan-ilmuwan yang bisa menjembatani peradaban kuno dengan peradaban modern hari ini. Kalau tidak ada ilmuwan-ilmuwan di zaman pertengahan, kemungkinan ilmu pengetahuan modern ini juga stuck tidak jauh berbeda dengan peradaban kuno. Tapi karena ada peradaban pada abad pertengahan, itu membuat peradaban modern ini jadi mudah untuk lebih dikembangkan lagi. Termasuk kemudian munculnya kebangkitan aljabar. Saya lebih tertarik dengan kalimat kebangkitan aljabar daripada apa namanya penemuan ditemukannya aljabar. Sebenarnya kalau konsep aljabar juga sebelumnya juga udah lebih ini. Cuman memang di zaman Al-Khwarizmi lebih sistematis ya. Dan itu luar biasa. Sulit untuk bisa membuat itu mensistematisasi itu. Apa yang teman-teman bayangkan dengan angka 60? Apa yang teman-teman eh, bayangkan dengan angka 60? Banyak faktornya. Bilangan basis. Ini anak matematika banget ya. 60 itu basis 60, faktor prima 60. Banyak faktornya. Soal waktu. Mana udah anak matematika banget ya memang. Dulu angka 60 ini jadi primadona yang sangat luar biasa. Karena memang walaupun sekarang kita tidak memakai basis 60, tetapi warisan peradaban pada basis 60 itu masih sangat terpakai hari ini. Dan eh, buat saya basis bilangan yang ada itu tidak menunjukkan oh ternyata sekarang kita pakai desimal berarti memang desimal itu lebih unggul daripada basis 60. Nggak seotomatis itu sih sebetulnya. Saya lebih menganggap bahwa basis hari ini yang kita pakai itu jauh lebih memudahkan kita hari ini, memudahkan kita untuk menghitung pada hari ini. Ya, zaman dulu mungkin ya karena mungkin memang belum ditemukan dan lain sebagainya bisa jadi ya. Tetapi mereka ketika itu justru lebih mudah dengan menghitung basis 60. Toh di dalam beberapa keuntungan basis 60 ini masih sering kita pakai. Itulah kenapa 1 jam itu kita masih pakai sama dengan 60 menit, gitu kan? Ya. Termasuk nanti dari 60 ini kita nemu ada 12 ya, ada turunan dari 60 ini ada faktor 12. Yang mana 12 ini kita bisa masih pakai dalam 1 tahun, ada 12 bulan gitu. Nah, kalau ada satu lusin itu 12 12 apa namanya 12 biji gitu ya. Ini masih kita pakai. Memang tadi ya keterbagi. Jadi memang waktu tadi ada yang menyampaikan waktu. Nah, persoalan waktu kita juga masih pakai sistem basis 60 di sini. Ya. Karena bahkan faktor pembaginya banyak. Ada 1, 2, 3, 4 masuk nggak ya? Masuk ya, 4, 5, 6, berapa lagi? 7, 7 enggak ya? 8, 8 masuk nggak? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ada berapa aja sih? 8, oke ya. 8, 9 enggak, 10, 12, berapa lagi? 15,
berapa? 20 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 30 ya. Ada yang kelewat nggak? Oh, 60 bagi 8 nggak bulat ya? 60 bagi 8, 8, 8, 80, 6, 64. Oh iya, 64 ya, dia koma ya. Hmm. Nanti ketika kita pakai 60 itu pembaginya banyak. Oh, kalau kita mau membagi dengan satu satu yang bisa pakai sendiri, bagi dua, bagi dengan dua bisa bisa beres, bagi dengan tiga, empat orang. Misal kita mau punya punya 60 biji gitu ya, untuk membagi, kita bagi ke satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, dan enam orang itu lebih mudah, faktor pembaginya banyak gitu. Nah, 10 kan kalau untuk bagi tiga aja udah bingung tuh, 3,33333. Kita bingung tuh gimana ya. Pokoknya nanti ini satu kita bagi tiga lah gitu ya. Agak lebih repot. Nah, ketika itu karena memang sistem apa namanya, eh, basis sistem bilangan itu memang dipengaruhi oleh peradaban dia juga, peradaban ketika itu, yang mana peradaban Babilonia dan seterusnya ketika itu memang mereka masih banyak fokus pada perdagangan dan perekonomian, sehingga ketika mereka menggunakan basis 60 itu menjadi lebih mudah gitu. Lebih mudah. Jadi kalau bikin harga itu dengan basis 60 itu buat mereka menjadi lebih mudah. Walaupun sekarang, nah sekarang dianggap basis 10 itu akan lebih mudah ketika kita gunakan sekarang. Tapi memang kadang-kadang mudah atau tidak mudah itu tergantung kebiasaan juga ya di antara mereka. Tapi nggak, basis 60 ini juga apa namanya, eh, punya peran yang penting, termasuk eh, perannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan dikembangkannya nilai nol ini. Kenapa? Apa hubungannya? Ya, karena basis 60 ini juga juga punya nilai tempat ya. Jadi kalau basis 60 itu kan berarti ada 60 simbol untuk kemudian ada 60 simbol yang bisa kita pakai untuk menghasilkan suatu bilangan. Kayak kita basis 10 ada 10 simbol yang kita bisa pakai untuk menghasilkan suatu bilangan, ya kan? Jadi hanya 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 0 sampai 9 itulah semua bilangan segede apapun itu di apa namanya, kita cuma pakai 9 itu saja. Nah, kalau ini 60, basis 60 ya berarti ada 60 simbol saja. Nah, sistem nilai tempat. Jadi mereka juga punya sistem nilai tempat. Cuman nih sistem nilai tempat pada Babilonia ini eh, gagal untuk kemudian eh, apa namanya, bisa untuk dikembangkan, akan lebih sulit untuk dikembangkan. Kenapa? Karena tidak ada simbol untuk mewakili kekosongan. Tidak ada simbol untuk mewakili kekosongan. Sehingga biasanya mereka akan menulis dengan spasi. Misalkan kalau untuk menulis 1206, mereka akan nulis, andaikan simbolnya 1 2 dan ada 1 2. Jadi 1 2 terus kemudian ada jarak yang lebih, kemudian dia tulis 6. Oh, ini berarti ini nol. Kita kadang-kadang kalau sekarang sih memang nggak kebayang ya. Kenapa? Kan tinggal dikasih simbol aja. Apa sih susahnya nambahin simbol di situ? Tapi bagi mereka yang ketika itu akan susah juga untuk kemudian apa namanya bisa menyimbolkan itu. Karena kita tidak hidup di zaman itu aja, kadang-kadang kita jadi berpikir apa namanya, kesulitan berpikirnya gitu ya. Kita tidak merasakan kesulitan mereka ketika itu secara sempurna. Tapi kita bisa mempelajari bahwa sistem nilai tempat dalam Babilonia ini gagal karena tidak adanya simbol untuk mewakili kekosongan. Nah, apalagi nanti apa namanya, pada bilangan Romawi itu kan ruwet sekali. Makanya bilangan Romawi itu kan nggak ada simbol nolnya. Ini masih mending kita pakai spasi. Artinya mereka sudah mulai menyadari. Tapi bahkan orang Romawi dengan simbol Romawinya dia rumit itu. Makanya sebenarnya orang-orang Barat, orang-orang Romawi itu ketika diperkenalkan angka nol dia senang sekali sebetulnya. Cuman karena ada sentimen agama ketika itu, bukan agama, mungkin sentimen peradaban ketika itu, karena ada peradaban Islam dan peradaban Barat gitu ya, peradaban Kristen gitu.
Romawi itu kan Kristen apa gitu ya, nanti di Persia penyembah api dan seterusnya gitu. Ada sentimen itu, jadi memang mulai banyak ditolak dan lain sebagainya. Nah, India ya, kontribusi India adalah mengembangkan konsep nol dalam dua kapasitas krusial. Jadi India India itu punya mengembangkan konsep nol ini dengan dua titik krusial. Yang pertama adalah sebagai nilai tempat. Nah, di Babilonia tadinya pada itu nggak ada nilai tempat untuk nol. Ya, bahkan nol itu hanya disebut sebagai spasian saja gitu. Dan yang kedua, India sudah mulai mengembangkan nol ini sebagai bilangan. Ya, sebagai bilangan. Sudah mulai memperkenalkan nol itu sebagai bilangan. Maka kita bisa melihat bahwa nanti ada apa namanya Brahmagupta bahkan itu sudah memulai apa ada operasi terhadap nol, operasi bilangan, operasi nol. Jadi nol ditambah nol itu berapa, nol dibagi nol itu berapa, walaupun nanti masih ada kekeliruan yang terlihat inkonsistensi di sana yang nanti disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Nanti bisa di searching ya tentang Baksali manuskrip itu apa namanya ada pada abad ketiga atau keempat Masehi. Dia di manuskrip tersebut itu menggunakan titik-titik untuk menandai kolom kosong. Nah, simbol titik itu kemudian berevolusi menjadi lingkaran berlubang yang kita kenal sebagai nol hari ini. Nah, jadi peran India ketika itu cukup luar biasa. Dan ini terasa sih sebetulnya ya. Eh, apa namanya? Terasa terasa betul sebetulnya kalau kita lihat India itu sebetulnya orangnya cukup pinter-pinter ya. Cuman yang pinter-pinter memang ketutup sama apa namanya? Yang viral hari ini dari India yaitu apa namanya? Perindapan. Negeri Perindapan itu. Ya dengan apa namanya? Makanan jalanannya itu. Nah, tapi kalau kita lihat CEO dan lain sebagainya ada eh, apa namanya perusahaan-perusahaan besar itu banyak juga yang mereka dari India sebetulnya. Ya, karena memang nggak apa namanya nggak kaget juga karena bapak moyangnya nenek moyangnya itu kan juga orang-orang yang cukup luar biasa di dalam pengembangan ilmu pengetahuan ketika itu. Nah, muncullah pada abad ke-7 Masehi, ya. Kemudian muncullah pada abad 7 Masehi ada matematikawan India namanya Brahmagupta. Namanya Brahmagupta. Nah, ini cukup terkenal sebetulnya nama beliau. Ya, Brahmagupta ini pada abad ke-7 Masehi. Ya, pada abad ke-7 Masehi, dia adalah orang pertama yang secara formal mendefinisikan operasi-operasi menggunakan bilangan nol dalam karyanya judulnya sulit ini Brahmasput, ini bahasa India saya nggak paham ya, Brahmasput Asiddhanta ya. Nih tulisannya saya tuliskan nanti kalau teman-teman mau lebih jauh eh, saya coba agak lebih bagus Brahma Brahmas Put ini U ya Put A Sit dan A. Nah, dia sudah mulai di dalam karya ini, ya Brahmagupta sudah mulai menggunakan secara formal bilangan nol ini pada operasi-operasi. Ya, operasi-operasi. Misalkan kalau ada A ditambah nol itu sama dengan A gitu. Kalau ada A dikali dengan nol sama dengan nol. Walaupun nanti dia agak 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 keliru ketika A dibagi nol itu sama dengan nol juga kalau nggak salah ya. Ketika itu mendefinisikan itu. Nah, tetapi kontribusi Brahmagupta ini cukup luar biasa. Ya, cukup luar biasa.
Terus pada pengurangan dia juga bikin kali ya. Mungkin nanti di titik inilah kemudian ada kekeliruan. Tetapi kekeliruan itu apa namanya belum begitu berefek sih sebetulnya ketika itu. Ya. Dan nol ini menjadi sesuatu yang cukup luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang biografi angka nol. Ada buku bagus terjemahan Indonesia ada, cuman sekarang sudah langka banget dan saya nggak nemu, belum belum nemu sampai sekarang. Judul terjemahannya itu biografi angka nol. Jadi penulisnya itu siapa? Tapi saya punya versi Inggrisnya namanya judulnya apa ya? The Biography of Zero mungkin. Saya lupa. Tak carikan nanti coba filenya. Itu juga nol ini menjadi sesuatu yang cukup penting dalam peradaban. Ya. Bahkan karena kesalahan menempatkan angka nol itu bisa bikin kecelakaan kapal yang sangat luar biasa, yang luar biasa besarnya. Nah, tata dan kemudian berkembanglah angka nol ini salah satunya nanti dibawalah ke peradaban Islam yang kemudian di era Khilafah Abbasiyah, ya. Di era Khilafah Abbasiyah. Ketika itu kalau nggak salah ingat dibawa oleh eh, siapa ya nama orang Indianya itu, dan nanti dibawa kepada Khalifah Abbasiyah, salah satu namanya itu eranya sebelum Al-Ma'mun, sebelum sorry, Al Khawarizmi itu khalifahnya Al-Mu'tasim, mungkin Al-Ma'mun kalau nggak salah ya, di eranya Al-Ma'mun. Nah ini salah satu. Nah nanti diterjemahkan, yang diterjemahkan oleh ilmuwan matematika juga di zaman Khilafah Abbasiyah namanya Al-Fasari. Nah dari kitab Al-Fasari ini kemudian disempurnakan terjemahannya oleh Al-Khwarizmi. Dari terjemahan itu kemudian Al-Khwarizmi membentuk suatu sistem baru, punya kitab baru dengan melengkapi semua, ditambah dengan melengkapi semua konsep-konsep yang cukup keliru dari angka nol ini dengan kitab Al, aduh saya lupa nama kitabnya, agak susah itu, nggak terlalu familiar. Al-Hind. Jadi memang perhitungan Hindu, anak India itu kan ketika itu Hindunya cukup kuat gitu ya. Al-Hind, 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 Al-Hindi. Saya carikan namanya ya kitabnya nanti supaya lebih oke aja. Dari kemarin soalnya ada yang pernah nyampaikan juga. Ah, Al-Jam'ah wa Tafriq bil Hisab Al-Hind, buku penjumlahan dan pengurangan metode Hindu, yang artinya memang Al-Khwarizmi sudah mempelajari itu dari orang India, dari orang Hindu. Hindu itu kan lebih dirujuk kepada orang-orang India, termasuk menyempurnakan pengoperasian angka nol. Dan kemudian dari kitab itu muncul nanti nama algoritmi, tentang algoritma. Jadi dia eh, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan Hindu. Nah, termasuk nanti dia memunculkan nol, memasukkan angka nol ini sebagai bilangan dalam pengoperasiannya dalam kitab tersebut. Sehingga nanti, nah kitab itu karena memang era peradaban Islam ketika itu kan khilafah itu jadi ini ya apa namanya mercusuar dunia, atau zaman sekarang Amerikanya lah, Amerikanya saat itu apa sih namanya, negara adidayanya ketika itu. Sehingga memang dia punya pengaruh yang cukup luar biasa ketika ilmu dari Al-Khwarizmi ini disebarkan ke banyak ke banyak wilayah termasuk di Eropa dan lain sebagainya. Nah, ini maka zero is a number, ya. Nol itu adalah bilangan. Yang kemudian dari bilangan itu kemudian Al-Khwarizmi, tak tuliskan di sini kitabnya nanti kalau teman-teman apa namanya penasaran, Al-Jam'ah wa al tafrik. Maka kata jumlah itu dari bahasa Arab juga, jam'ah, jumlah. Ini penjumlahan dan pengurangan. Bil hisab,
bi al-hisab bi al-hisab al-hin. Kalau nggak salah di kitab ini juga kemudian Al-Khwarizmi mengenalkan tentang bilangan nol, penggunaan bilangan nol yang kemudian disebarkan ke apa namanya sistem, termasuk sistem bilang, termasuk sudah simbol pada simbol bilangan ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang kita kenal hari ini. Nah, ini dibawa ke Eropa. Nah, orang-orang Eropa kemudian mengenal bilangan-bilangan ini dari siapa? Dari Al-Khwarizmi. Yang mana Al-Khwarizmi itu adalah berasal dari peradaban Islam. Yang mana peradaban Islam ketika itu menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa Arab. Sehingga orang-orang Eropa menyebutkan bilangan ini sebagai bilangan Hindu Arab. Karena memang Al-Khwarizmi menyebutnya ini sebagai bilangan Hindu, tetapi karena disebarkan oleh Al-Khwarizmi, orang Eropa menyebut ini bilangan Arab juga. Nah, lebih lengkapnya sebenarnya bilangan Hindu Arab. Orang-orang menyebutnya seperti itu. Nah, penemuan angka nol inilah kemudian melahirkan sistem angka Hindu-Arab yang kemudian yang memungkinkan kalkulus, ya, karena kalkulus itu termasuk konsep limit, ya, limit yang mendekati nol dan seterusnya, dan menyederhanakan aljabar secara drastis menjadi inovasi numerik tunggal paling penting dalam sejarah. Dan bahkan angka nol ini sampai sekarang itu menjadi penemuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa penemuan matematika apa yang cukup cukup mengubah peradaban, mengubah dunia, yaitu adalah ditemukannya angka nol. Al-Khwarizmi punya peran peran penting nggak? Peran penting, tapi bukan sebagai penemu angka nol, tetapi dia punya peran penting untuk menyempurnakan, ya, bilangan nol ini dengan operasi-operasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu dipakai hingga sekarang. Plus dia bisa menyebarkan karena memang berasal dari peradaban adidaya ketika itu, ya, maka mereka bisa menyebarkan angka nol ini ke seluruh dunia, dan sehingga seluruh dunia bisa pakai angka nol ini dengan lebih mudah. Sehingga dengan ketemunya seperti itu, ilmuwan-ilmuwan setelahnya mengembangkan matematika termasuk kalkulus di dalamnya jadi lebih mudah juga. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan, Al-Khwarizmi itu selain dia mempelajari tentang aritmatika dari India ini, dia juga mempelajari geometri Yunani. Ya, dia mempelajari geometri Yunani yang mana kita kenal adalah variabel ini. Ada satu variabel yang cukup terkenal namanya variabel X. Saya pernah share juga kalau nggak salah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau belum, presentasi dari, saya lupa namanya, udah dia rambutnya cukup panjang, kalau nggak salah seingat saya rambutnya cukup panjang, udah mulai putih, kemudian Terry Moore namanya, ya. Dia di TEDx dan namanya Terry Moore. Dia agak panjang kalau nggak salah, rambutnya putih gitu. Kalau saya, kalau di dunia bisnis itu namanya Pak Subiakto, mirip kayaknya dengan Pak Subiakto. Ya, itu juga menceritakan tentang bagaimana angka huruf X ini ditemukan. Karena memang Al-Khwarizmi itu kemudian memadukan antara geometri Yunani dan aritmetika India. Beliau mempelajari dua ini, kemudian dipadukan muncullah aljabar. Maka jadilah X ini jadi variabel yang cukup terkenal. Pada kitab Al-Khwarizmi itu disebutkan sebagai shin, syai'un, sesuatu, ya, sesuatu. Jadi istilah variabel kan baru sekarang ini kita lihat sebenarnya. Nah, dulu di kitabnya Al-Khwarizmi, sesuatu yang tidak diketahui itu disebut sebagai asyai'un.
atau disimbolkan oleh Al-Khwarizmi dengan huruf shin. Nanti kalau teman-teman cek ya, itu ada huruf shin, sayun. Harusnya syai'un, shin harusnya. Nah, menurut dari penelitiannya dari Mod kemudian disebutkan ketika ini dibawa ke Eropa, maka orang-orang Eropa ya misalnya lidah lidah orang kan agak beda-beda ya, sehingga kadang-kadang sulit untuk menyebutkan, tergantung, walaupun nanti tergantung pembiasaan juga. Kayak orang Jawa eh, sulit untuk bilang alhamdulillah. Orang Jawa lebih cenderung zaman dulu ngomongnya alhamdulillah gitu ya, bukan ain tapi ngain ya. Ngain ada engnya gitu ya. Nah, maka orang-orang mana ya, Eropa, orang Barat lah, ketika menemukan ini agak kesulitan untuk menyebutkan shin, maka kemudian digantilah dengan huruf khai. Bukan Barat, Baratnya mana ini ya, Yuna, ada huruf khai. Khai itu huruf khai. Khai itu bacanya gini, ki atau khai. Simbolnya adalah seperti ini, mirip huruf X memang ya, lebih ke gini sih ya, lebih mirip huruf X. Itulah kenapa nanti ada variasi huruf X seperti ini, karena ini memang berasal dari huruf khai. Dalam huruf khai itu berarti dia di peradaban mana ya, huruf khai, khi ada nya itu ya. Nah, huruf Yunani ya, dan jadi huruf Yunani atau khai. Nah, simbolnya, simbolnya gini, simbol tepatnya tuh gini. Nah, ini tapi agak kebalik ya. Jadi ini agak ngelengkung terus gini. Nah, ketika simbol ini akhirnya diperkenalkanlah simbol ini untuk menggantikan simbol shin. Karena agak kesulitan mereka untuk menemukan menyebut huruf shin. Maka mereka punya merasa bahwa lebih dekat dengan huruf khai. Karena huruf khai ini, dan kemudian terjemahan inilah yang disebarkan ke barat, maka karena hurufnya mirip huruf X, barat sudah punya huruf namanya X. Itulah kenapa banyak sehingga dalam terjemahan barat itu variabel itu sesuatu yang tidak diketahui itu disimbolkan dengan X, bukan lagi dengan huruf high seperti ini ya. Jadi simbolnya huruf X ini. Itulah kenapa juga akhirnya X ini dijadikan sebagai variabel yang cukup terkenal. Itulah kenapa untuk menyebutkan sesuatu yang belum diketahui itu biasanya orang-orang barat menyebutnya dengan X, X factor ya. Faktor X, yang ada faktor ini tapi kita nggak tahu nih ini tuh apa. Ada orang ada orang yang ada laki-laki tapi kita nggak tahu laki-lakinya itu siapa, maka X-Men ya kan. Kita menyimbolkan sesuatu yang belum kita tahu itu dengan X. Jadi sejarahnya kayak gitu. Dan kenapa ada X yang ada nulis X kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini ya, memang karena X itu bukan yang dimaksud, mereka menyadari mungkin X yang awal dimaksud itu bukan X seperti ini, tapi X-nya adalah huruf high seperti ini. Nah, cuman memang ada yang kesulitan lagi gini. Ada yang nulis gini. Ini agak aneh nih. Ternyata saya punya murid, tak kira ini X, ternyata dia nulis kayak U tuh kayak gini. Berbahaya, bahaya juga ya. Jadi agak repot juga. Nah, inilah kemudian Al-Khwarizmi membentuk aljabar. Makanya kalau kita lihat di kitab Aljabar Al-Khwarizmi, pendekatan aljabarnya selalu dengan pendekatan geometris. Pendekatan geometris dengan persegi atau persegi panjang. Persegi atau persegi panjang. Makanya nanti apa namanya, rumus-rumus aljabar itu biasanya bisa kita buktikan secara geometris juga. Karena memang DNA-nya aljabar itu adalah geometri dan aritmatika. Walaupun sekarang aljabar kemudian berkembang cukup pesat ya, sehingga ada pembuktian aljabar dengan aljabar kalau bahasanya sekarang, bahasa kita sekarang. Ya, jadi dengan geometris lagi. Nah, gini-ginilah ya. Jadi dengan pembuktian geometris itu bisa diinikan. Karena memang DNA-nya aljabar adalah ya geometri juga akhirnya. Ya. Nah, inilah kitabnya Al-Khwarizmi. Ini nanti silakan kalau teman-teman mau cari yang terjemahannya sudah ada oleh Pak Mada Sanjaya. Ini disertakan juga teks asli dari Aljabarnya.
Ini penelitian yang cukup luar biasa dari Pak Mada Sanjaya. Nanti boleh japri saya kalau mau ada yang beli. Mahal tapi 200.000 sekarang harganya. 210.000. Dulu saya pernah beli 180 itu awal-awal eh, itu, dan pernah kita kolaborasi juga dengan Pak Mada dengan membedah buku ini ya, Matematika Al-Jabal Al-Khwarizmi. Fil Jabar wal Muqobala. Itulah kenapa juga nah Al-Jabar itu Fil Jabar wal Muqobala. Namanya Muhammad Musa Al-Khwarizmi. Nah, jasanya Al-Khwarizmi adalah dengan mensistematisasi aljabar. Nah, dengan sistematisasi aljabar inilah kemudian pengembangan ilmu aljabar itu bisa lebih, pengembangan ilmu-ilmu lainnya itu jadi lebih mudah karena sudah disistematisasi oleh apa namanya Al-Khwarizmi. Selain tadi dia memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab kepada dunia Barat. Dari situlah kemudian lahir kata istilah algoritma. Sebenarnya algoritma itu bukan 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 apa namanya, algoritma itu kan langkah-langkah ya, langkah-langkah sistematis gitu. Itu disebut algoritma. Sebenarnya istilah itu berasal dari nama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Jadi ada kitab Al-Khwarizmi itu sampai kepada peradaban Barat, sampai suatu peradaban, satu masa di mana orang nggak tahu ini tuh siapa yang bikin, sampai ketemu namanya oleh Barat, nama Al-Khwarizmi itu dengan disebut dengan nama algoritmi. Ya, algoritmi. Maka nanti istilah algoritma itu merujuk pada nama Al-Khwarizmi sebetulnya. Nah, aljabar ya, itu sebetulnya yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi itu ada dua operasi formal untuk memecahkan sebuah persamaan linier dan kuadrat. Yaitu yang pertama aljabar, namanya kitabnya Aljabar. Aljabar. Apa itu aljabar? Kalau bahasa kerennya restorasi. Apa itu restorasi? Kalau istilah kita adalah pindah ruas. Ya, istilah kita pindah ruas. Memindahkan suku negatif ke sisi lainnya. Nah, itu aljabar. Istilah sekarang yang sering dipakai guru itu adalah pindah ruas gitu ya. Dan wal muqabalah, apa itu muqabalah? Muqabalah itu penyeimbang. Apa itu penyeimbang? Yang dimaksud penyeimbang adalah menyederhanakan suku-suku serupa di kedua sisi. Ya, cara-caranya kayak gitu-gitu. Ya, makanya kita sampai sekarang makainya itu kan. Ya, kalau nggak istilah pindah ruas atau membentuk ininya negatifnya atau menyederhanakan suku-suku serupa. Ya, seimbang, menyeimbangkan. Ya, makanya nanti ada biasanya aljabar itu dipakai pada bentuk persamaan. Pada bentuk pertidaksamaan itu pasti diubah dulu ke bentuk persamaan kan, karena memang DNA-nya adalah persamaan sih sebetulnya. Ya. Walaupun kalau kita lihat agak cukup rumit juga di bagiannya Al-Khwarizmi ini untuk beberapa kasus, ya. Karena ini memang kasus sederhana, tapi bentuk sistematisasinya itu kemudian bisa bisa dikembangkan lagi, dipakai, dan itu sangat memudahkan juga. Nah, memang yang dipakai Al-Khwarizmi tadi karena DNA-nya Al-Khwarizmi itu mengawinkan antara geometri Yunani dengan geometri Yunani dengan aritmatika India. Makanya memang bukunya Al-Khwarizmi kalau dibuka nanti kalau teman-teman misalkan ada yang minat beli, dibuka nanti ya pasti apa namanya, dengan metodologinya metodologi geometris dengan persegi atau persegi panjang misalnya. Kuadrat sisi-sisinya bahasanya masih, kalau bahasa aslinya kalau kita baca sekarang agak 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 rumit ya, memang agak sulit untuk difahami. Tapi ya ketika itu kan enggak, ketika itu memang karena kita terbiasa dengan bahasa yang sekarang kita pakai aja sih. Ya. Jadi teknik melengkapi kuadrat ya, dengan area persegi dan persegi panjang. Dan itulah tadi ya kenapa apa namanya eh eh, rumus-rumus aljabar itu bisa kita buktikan secara geometris juga karena memang DNA-nya seperti itu. Nah, dengan inilah kemudian Al-Khawarizmi mendirikan aljabar itu sebagai disiplin ilmiah yang mandiri. Yang sebelumnya aljabar itu masih dianggap sebagai menginduk pada aritmatika atau geometri. Tetapi
baru di zaman Al-Khwarizmi, aljabar itu berubah menjadi suatu disiplin ilmu yang tersendiri, gitu ya. Disiplin ilmu tersendiri yang bisa dibilang terpisah dari ilmu yang lain. Jadi dia ilmu aljabar saja gitu. Jadi ilmunya ada ilmu aljabar. Biasanya aljabar yang dimaksud adalah dipakai pada aritmatika atau bagian-bagian geometri gitu. Nah, ini baru kemudian munculnya kitab Fil Jabr wal Muqabalah ini kemudian mensistematisasi, selain mensistematisasi bisa membuat aljabar itu sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Itulah kenapa Al-Khwarizmi disebut sebagai bapak aljabar. Nah, kitab inilah yang kemudian menjadi jembatan, ya, jembatan antar peradaban kuno dengan peradaban modern. Ada satu tulisan menarik, judulnya dari Profesor Fahmi Amhar, itu menyebutkan aljabar itu sebagai eh ya tadi jembatan peradaban. Saya lupa judul asli, judul tekstualnya apa. Jadi sebagai jembatan peradaban. Nah, ini yang nanti memunculkan perkembangan, ada yang beliau mengembangkan persamaan kubik, ya. Perkembangan persamaan kubik. Kalau ini kan masih pada perkembangan persamaan tingkat tinggi, persamaan tingkat tinggi dan seterusnya. Dan solusi yang muncul dari solusi aljabarnya Al-Khwarizmi dan kemudian beberapa era setelahnya itu masih pada bentuk-bentuk persamaan kuadrat saja. Persamaan kuadrat dan apa namanya, solusinya adalah solusi real, ya, solusi real. Sampai kemudian pada abad ke-16 muncul eh, perkembangan perkembangan untuk memecahkan persamaan kubik, sehingga muncullah satu publikasi judulnya Ars Magna tahun 1545 tentang formula kubik yang ditulis oleh matematikawan Italia namanya Girolamo Cardano. Ya, Girolamo Cardano yang awalnya memang solusi itu ditemukan oleh ini Scipione del Ferro, ya, dan ditemukan kembali oleh Niccolo Fontana Tartaglia. Jadi dia mulai mengaplikasikan ini. Jadi aplikasi pada formula kubik itu ada pada persamaan tertentu menghasilkan kuadrat dari bilangan negatif. Seperti akar dari negatif 121. Jadi dia menemukan bahwa ternyata ada X itu dari akar pangkat 3 dari 2 plus akar min 121, ya kan? Ditambah akar 3 dari 2 min akar min 121. Nah, ternyata ada apa namanya, akar kuadrat dari bilangan negatif. Dia menemukan itu. Jadi dari aplikasi formula kubik pada persamaan tertentu, ya, siapa namanya tadi, Cardano itu menemukan bahwa ada hasil yang tidak real, ya, bukan bilangan real, yaitu akar negatif, yaitu akar negatif 121. Sampai kemudian ada seorang namanya Raffaele Bombelli. Itu pada tahun 1572 menyadari bahwa ada bilangan imajiner akar min 1. Kalau akar min 1 ini kita perlakukan sesuai dengan aturan aljabar, maka mereka bisa juga saling menghilangkan.
sehingga bisa menghasilkan solusi real yang sudah diketahui. Nah, sehingga bagi bom bom Belli, bom sorry, ya bom Belli namanya, akar min satu ini ya, atau bilangan imajiner ini itu bisa dipakai untuk sebagai langkah perantara untuk mencapai solusi real, sehingga kalau kita kuadratkan ini ya, kita bisa temu sebagai min satu gitu kan, atau ini sebagai i kuadrat. Jadi kalaupun ada ya, ini bisa juga kita kuadratkan sehingga nanti kita temu solusi realnya. Kan awalnya dianggap mustahil juga gitu. Tidak ada angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya negatif. Nggak ada itu. Ternyata ada. Yaitu akar min satu ini tadi. Nah, ini disebut sebagai bilangan imajiner. Nah, penemuan ini memperluas domain matematika menjadi bilangan yang disebut dengan eh, bilangan kompleks. Ya. Bilangan kompleks itu kan A plus BI. Ya. Ada elemen real dan ada elemen imajinernya. Yang ini menjadi fundamental bagi teorema dasar aljabar dan merupakan tulang punggung analisis rangkaian listrik, fisika kuantum, dan pemrosesan sinyal modern. Ya, ada anak fisika, fisika kuantum, pakai nggak ini? Nah, ini menjadi titik awal. Ya, titik awal. Kemudian kita akan bahas dinamika dan batas realitas modern. Ya, di zaman modern, nah itu apa namanya, beberapa penemuan tadi di abad pertengahan tentunya masih ada banyak sekali penemuan yang apa namanya belum kita bahas. Nanti saya rencanakan juga ada webinar lagi eh, tentang sejarah matematika ini. Ya nanti kita bahas agak berbeda atau mungkin agak lebih mendalam tentang ini. Kita bagian part per partnya. Jadi ada dinamika dan realitas modern. Ada yang tahu ini gambar siapa? Ada yang kenal? Ini adalah Newton. Ini adalah satunya Newton siapa? GW. GW siapa? Ini SI ya. Sir Isaac Newton. Ini GW. GW siapa kira-kira? Gottfried Wilhelm Leibniz. Menurut teman-teman, siapakah yang menemukan atau melahirkan kalkulus? Apakah Newton ataukah Leibniz? Yuk, siapa kira-kira? Yang menemukan ini kira-kira siapa? Newton atau Leibniz? Siapa? Ada tim Newton atau timnya Leibniz? Dan ternyata pertarungan versus antara dua orang ini itu memecah kesatuan matematikawan Eropa. Ya. Sehingga nanti karena ngurusi apa namanya perseteruan antara Newton dan Leibniz, perkembangan matematika itu jadi stuck di sana. Ya. Siapa nih yang menemukan kalkulus? Apakah Newton atau Leibniz gitu? Siapa yang menemukan terlebih dahulu? Ya. Konon ada yang menyampaikan bahwa eh, Newton duluan, cuman Leibniz yang lebih dulu mempublikasikan. Sah-sah saja, ya sah-sah saja juga. Kenapa? Karena apa namanya?
ya idenya sama, tapi yang action duluan kan Leibniz ibaratnya gitu loh. Ya. Apakah kemudian kita anggap dia niru idenya ini? Tapi kalau dalam hal ini bisa jadi juga Leibniz ada yang menuduh Leibniz yang mengambil apa namanya catatan Newton, kemudian diakui sebagai karya dia, gitu. Kemudian dipublikasikan. Ya, perseteruan-perseteruan kayak gitu. Ya, jadi memang dari dulu persetujuan-persetujuan kayak gini itu nggak beres-beres sehingga apa kadang-kadang membuat sesuatu peradaban itu jadi stagnan di situ sehingga karena perdebatannya bukan perdebatan yang fundamental gitu ya, perdebatan yang dalam tanda kutip receh sampai sekarang kan kayak gitu. Kalau masih masih kita Indonesia aja gitu kan. Kalau Indonesia itu masih memperdebatkan bagus siapa eh, apa namanya masih versus-versusan. Kalau ngeritik Prabowo dianggap anak abah gitu kan. Kalau ngeritik Anies itu dianggap termul dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini nggak beres-beres sampai situ. Padahal diskusi fundamentalnya harusnya nggak di situ. Apa namanya diskusi fundamentalnya kan harusnya pada nilai kritiknya itu di mana. Gitu. Dan kita boleh-boleh saja mengkritik, apalagi pejabat kan gitu. Nah, kalau sampai masih masih di situ akhirnya stuck. Jadi matematika juga sama ada kejadian seperti itu. Ada yang ngefans atau bela Newton, ada yang ngefans dan bela Leibniz. Akhirnya siapa nih yang duluan? Terus kalian saling menuduh dan lain sebagainya, gitu kan. Terus kemudian ya akhirnya stuck di situ aja pembahasannya. Padahal problem-problem lain itu masih banyak yang harus bisa dikembangkan dari matematika itu sendiri. Ketika itu. Dan ini cukup cukup agak cukup lama, nggak bukan waktu yang cukup sebentar. Nah, kalau kita bisa lihat, ternyata Newton dan Leibniz ini itu kan sebenarnya Newton ini kan ada di dia di Inggris ya. Karena Leibniz ini dari Jerman. Untuk tahun sekitar 1600-an ya. Inggris dan Jerman itu bukan bukan wilayah yang cukup dekat gitu. Bukan wilayah yang cukup dekat. Secara lebih dulu Newton sebenarnya karena Newton punya kepentingan untuk mengembangkan teori fisikanya sehingga dia harus mengembangkan suatu perhitungan baru yang akhirnya nemulah kalkulus itu. Ya. Ini tahun 1916 sekitar 1656 sampai 1665 ya, sampai 1666. Nah, kalau Leibniz sendiri dia menerbitkan terlebih dahulu pada 1684. Jadi Newton itu dia mengembangkan teori yang awalnya dikembangkan oleh Newton itu adalah pada tahun ini ya tentang metode metode fluxion, metode fluxion. Nah, kalau di sini dia Leibniz itu dia lebih dulu mempublikasikan. Jadi dia mengembangkan secara independen. Jadi memang dari orang dari dua dua tempat yang berbeda yang memang punya satu pikiran yang mirip gitu, yang sama. Nah, dari sini dia kemudian menciptakan notasi D yang kita kenal dengan DY dx dan notasi integral. Ya, notasi DY dx dan notasi integral. Walaupun ya dalam peperangan ini gitu ya secara tidak langsung Leibniz itu lebih menang. Kenapa? Karena notasi kita kenal namanya notasi Leibniz kan. Ya. Walaupun memang Newton menemukan konsepnya lebih awal, tetapi ternyata pensimbolan atau notasi yang eh, notasi Leibniz ini lebih lebih superior, dia lebih intuitif dan informatif. Sehingga nanti bahkan kadang-kadang kita ini memudahkan kita loh, ya, memudahkan kita. Dan bahkan kita kadang-kadang ini masih ada nggak anak-anak matematika yang menganggap ini adalah bilangan. Jadi bisa dioperasikan sebagaimana operasi bilangan. Nah, ini berbahaya juga itu ya. Nah, ya, simbol inilah yang menjadi standar global, ya, standar global. Dan ini menjadi, tapi di balik itu semua, penemuan kalkulus yang ada itu juga mengubah eh, peradaban dan lain sebagainya, ya, mengubah
mengubah mengubah peradaban, dan dia bisa menjadi mengembangkan peradaban itu menjadi lebih mudah. Dampaknya terutama yang paling bisa dirasakan adalah pada fisika modern, karena memang Newton itu kan membuat, dalam tanda kutip, membuat kalkulus itu kan memang untuk kepentingan dia supaya teori fisikanya bisa jalan gitu. Teorinya bisa jalan. Walaupun nanti kalkulus ini bisa dikembangkan jauh lebih, tidak hanya sekedar urusan pada fisika saja, bisa yang lain-lainnya juga. Jadi eh, kalkulus itu kan sebenarnya ilmu tentang perubahan ya. Ya, ilmu tentang perubahan. Jadi perubahan-perubahan termasuk meramalkan perubahan itu kan jadi seperti apa. Kalau perubahan ini stabil dan konstan dengan tidak ada faktor-faktor baru yang variabel baru yang masuk dalam proses, maka kita bisa memprediksi ya, ini nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalkulus ini bahasa dinamis ya, yang memungkinkan perumusan hukum gerak Newton, prediksi orbit planet, dan merupakan alat fundamental dalam semua bidang teknik dan fisika modern. Makanya anak teknik sekarang belajar kalkulus juga. Engineering juga belajar kalkulus juga. Fisika modern, anak fisika juga belajar kalkulus juga. Nah, inilah apa namanya, dan kalkulus ini kalau tanpa aljabar juga ruwet ya. Makanya dan perpaduan geometri dengan aritmetika juga, kalkulus ini menjadi lebih mudah. Dan ini menyempurnakan teori metode exhaustion-nya yang di awal tadi, siapa tadi ya? Di awal tadi itu exhaustion-nya. Kemudian kita bisa lebih mudah menghitung luas dan volume pada benda-benda dengan sisi lengkung, jadi lebih mudah dan lebih akurat dengan adanya kalkulus. Sebagai penutup diskusi kita pada pagi hari ini, yang mungkin ya saya ngerasa dis- 2 jam 3 jam untuk diskusi ini terlalu panjang ya. Jadi nanti mungkin diskusi-diskusi berikutnya tentang sejarah matematika kita buat lebih pendek, atau mungkin ya kayaknya lebih panjang karena mengefisiensi waktu sih. Jadi kalau 3 pertemuan itu bayangannya berat kalau buat saya. Jadi lebih mudah kalau kemudian kita ya satu pertemuan tapi agak lebih panjang. Ya. Nah, warisan revolusioner dari irasionalitas ke kalkulus. Ada 10 penemuan historis ini membentuk fondasi yang kokoh bagi kemajuan ilmu pengetahuan di abad ke-21. Penemuan-penemuan tentang bilangan imajiner, bilangan irasional, aljabar, dan beberapa penemuan-penemuan lain itu membentuk satu fondasi yang kokoh untuk kemajuan ilmu pengetahuan di abad ke-21 ini. Dan semua matematika terapan di era digital ini berakar pada pertanyaan seorang matematikawan namanya Alan Turing tentang apa yang dapat dihitung. Apa yang dapat dihitung. Sehingga kita kenal dengan ada mesin Turing dan konsep algoritma. Ya, yang awalnya memang berasal dari Euclid. Mungkin namanya dulu bukan algoritma ya. Menjadi dasar ilmu komputer, enkripsi, dan kecerdasan buatan. Sehingga revolusi matematika, apakah pertanyaan berikutnya, adakah yang baru lagi dari matematika? Adakah atau akankah ada? Nah, akankah ada yang baru lagi dari matematika? Kemungkinannya akan terus ada, kemungkinan akan terus ada lagi yang baru dari matematika, walaupun mungkin yang baru itu hanya sekedar cabang-cabang atau ranting-rantingnya saja. Karena apa? Karena itu memang sangat diperlukan. Dan kalau kita belajar dari sejarah matematika, maka eh, apa namanya, perkembangan matematika itu kan memang berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Ketika manusia membutuhkan ini, maka matematika pun berkembang. Ketika manusia membutuhkan sesuatu yang lebih mudah lagi, matematika juga akan berkembang. Maka ketika kehidupan manusia masih terus berjalan, maka matematika akan makin terus berkembang. Tergantung bagaimana kemudian kualitas daripada matematikawan ke depannya untuk bisa mengembangkan matematika ini lebih jauh eh, lebih luas lagi, sehingga mempermudah kehidupan
di era sekarang itu bisa jauh lebih mudah juga. Ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa rujuk. Saya sebutkan saja. Kalau saya tulis agak repot karena saya pakai mouse, yaitu karya Al-Khwarizmi tadi, Alkitab Al-Mukhtasar fil Jabar wal Muqabala, yang kemudian karya Archimedes, Measurement of the Circle, ada Metaphysics karya Aristoteles, ada Algebra karya Bombelli, yang tadi Brahmagupta, yang tadi saya susah nyebutnya jadi tidak saya sebut. Ada karya Cardano tadi, Artis Magnae Sive de Regulis Algebraicis atau Ars Magna. Buku Elemen karya Euclides, buku The Method of Fluxion and Infinite Series karya Newton, beberapa sumber-sumber lain yang saya sebutkan, misalkan kalau mau bicara sejarah bisa A History of Mathematics karya Boyer, atau The History of Mathematics and Introduction-nya karya Burton, atau Euclidean and Non-Euclidean Geometry's Development and Histories karya Greenberg. Ada Philosophers at War, The Quarrel Between Newton and Leibniz karya A.R. Hall. Ada The Nothing That Is a Natural History of Zero karya Kaplan. Mathematics Thought from Ancient to Modern Times karya Klein. An Imaginary Tale, The Story of Imaginary Number karya Nahin. Mathematics in India karya Plover. The Development of Arabic Mathematics Between Algebra and Geometry karya Rashid. Mathematics in Ancient Iraq ya, Social History karya Rabson. Ada Elementary Number Theory and Its Application karya Rosen. Dan Eratosthenes and the Computation of the Earth Circumference Centaurus karya Theisberg. Nanti saya coba copy pastekan ke grup ya untuk referensi-referensi yang siapa tahu teman-teman mau mendetailkan kembali beberapa hal tentang sejarah-sejarah matematika. Kalau bahasa Indonesia banyak yang sudah menerjemahkan atau banyak yang sudah menulis ulang dengan bahasa Indonesia, misalkan Ensiklopedia Matematika karya Pak Abdul Halim Fatani, tapi itu fokus pada tokoh-tokoh matematikanya. Bukunya saya masih ada kayaknya, yang ini Ensiklopedia Matematika. Nanti bisa. Saya ada lagi, kalau ada yang mau beli boleh. Ya. Atau buku sejarah matematika yang lain terbitan dari Alpha Beta kalau nggak salah penerbitnya, itu nanti juga ada. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya menyediakan sedikit waktu untuk diskusi kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silakan teman-teman.